Saya harus tetap fokus untuk menata musim depan. Namun di luar itu tidak menutup saya juga untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan ya. Saya juga rutin melakukan latihan sendiri. Saya minta program sama tim, sama medis tim untuk melakukan latihan fisioterapis. Di luar itu juga saya juga membantu APP untuk menjalankan organisasi seperti itu. Jadi nggak nganggur lah saya. Biasanya kan cedera lama itu kan jenuh, bosan gitu. Betul. Apa sih yang Hanif lakuin biar mengusir jenuh itu? Ya itulah yang mungkin masih bisa lihat di depan Mas ini, saya hadir di sini untuk ya artinya walaupun kaki saya nggak berjalan tapi otak saya masih jalan lah ya. Kalau saya jujur aja merasa tidak berdaya ketika saya tidak bisa ngapa-ngapain, jadi saya berusaha untuk semaksimal mungkin biar ada kegiatan. Masa otak saya masih menjalin kesibukan, mencari kesibukan, apalagi saya sudah diberikan amanah tanggung jawab untuk menjadi presiden APPI yang mana itu sangat tidak mudah. Mungkin kalau ditanya apakah Mas pengen, saya nggak pengen, tapi karena saya diberikan amanah sama teman-teman Exco dan teman-teman APPI untuk menjalankan ini, jadi Bismillah. Sama seperti visi APPI, visi misi APPI, edukasi. Saya menganggap ini adalah proses edukasi saya untuk menjadi Hanif yang lebih baik lagi ke depan. Susah nggak sih Hanif jadi presiden APPI? Luar biasa susah. Harus menghadapi Mas Andri. Enggak, artinya ini dibilang susah, mungkin bisa dibilang ya susah, sangat susah. Kenapa? Ini hal yang baru buat saya. Saya cuma biasa menangani masalah di lapangan, ketemu lawan, ketemu musuh apa segala macam, menghadapi latihan lah apa segala macam. Tapi sekarang saya dihadapi dengan masalah-masalah yang itu di luar lapangan, yang mungkin di luar dari kebiasaan dan pengetahuan saya. Cuma saya anggap ini pengalaman baru aja. Pengalaman baru. Bukan berarti ketika ini hal yang di luar kebiasaan saya nggak bisa. Bukan seperti itu. Saya bisa ketika saya terbiasa. Saya bisa ketika saya mulai belajar dan pengen tahu untuk bisa belajar, ya akhirnya ya insya Allah bisa berjalan seperti itu. Sempurna belum, saya nggak bisa berjalan sempurna, tapi untuk berusaha yang terbaik, saya akan berusaha terbaik untuk menjalankan tugas ini. Berarti ya belajar hal baru kayak legal gitu ya, terutama katanya. Iya, jujur ketika saya di sini terjun, saya udah mulai ya sedikit banyak tahu tentang bagaimana proses hukum legal seperti apa, lalu proses ketika misalnya proses penagihan gaji harus dibawa kemana pas segala macam, dibawa ke NDRC. Nah itu sebanyak sekali belajar, dan jujur saya rasa pemain sepak bola kita tuh harus tahu proses seperti ini, karena ya memang kepada kenyataan seperti ini, dan itu wadah inilah yang membantu mereka untuk bisa berjalan lancar untuk karir mereka seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.